Berbagai macam bentuk UMKM dari warga kota Singkawang yang tersebar luas di berbagai daerah menunjukkan semangat masyarakat dalam menggerakkan ekonomi lokal. Maraknya penjual kopi keliling dengan kontainer kecil di area Jembatan Agen sejak awal tahun 2025 menyajikan berbagai macam varian rasa dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Suasana malam yang ramai di pusat kota, terutama di sekitar Masjid Raya, menjadi bukti hidupnya aktivitas UMKM yang digerakkan oleh warga setempat. Salah satu kuliner khas yang menjadi daya tarik utama, Choy Pan, turut memperkuat identitas kuliner Singkawang dan menjadi bukti berjalannya roda ekonomi masyarakat baik oleh warga lokal maupun pendatang. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kayla Salsabila dalam program Seman Siotinis. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, termasuk di kota Singkawang. Di berbagai sudut kota, kita bisa melihat semangat para pelaku usaha kecil yang terus berjuang mempertahankan usahanya di tengah perubahan zaman. Dalam edisi kali ini, tim kami akan mengajak Anda menelusuri beberapa UMKM yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Singkawang. Kita mulai dari kawasan Masjid Raya Singkawang, tempat banyak pedagang berjualan di sekitar area ini. Rekan kami, Abed Nenggo Sinaga, sudah berada di lokasi. Silakan, Abed. Terima kasih Kayla. Sama saya Abed di sini sudah berada di wilayah Masjid Raya dan saya bersama dengan salah satu pengusaha UMKM. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Iwan. Bapak Iwan, Bapak menjual produk apa, Pak, di sekitar Masjid Raya ini? Jualan cilok. Dari banyaknya jualan makanan yang ada, kenapa Bapak milihnya jualan cilok, Pak? Karena itu memang usaha saya gitu ya. Untuk Bapak sebelumnya udah pernah berjualan di tempat lain, Pak? pernah jualan tempat lain ya. Lebih menguntungkan gimana, Pak? Tempat sebelumnya atau di sini sekarang? Sama aja gitu ya. Cuman kita ingin bertambah gitu, tambah. Untuk target usaha Bapak, kira-kira yang kayak gimana, Pak? Targetnya supaya kita dapat uang lah gitu, targetnya gitu ya. Supaya mencukupin lah gitu, untuk mencukupin keluarga gitu ya. Apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini, Pak? Ya kita tantangannya sih harus sabar aja lah, kita kalau lagi musim sepi kah atau gak ada yang beli kah gitu, harus sabar gitu aja lah tantangannya gitu ya. Untuk pendapatan dari usaha ini termasuk stabil nggak, Pak, setiap bulannya? Alhamdulillah stabil gitu ya. Ada nggak sih, Pak, cara Bapak buat mempertahankan supaya jualan Bapak ini menarik pelanggan? Oh ada satu, itunya makanannya harus di apa namanya, rasa dalam rasa gitu harus dipertahankan gitu ya, supaya pelanggan tidak lari gitu. Menurut Bapak, Kualitasnya harus dipertahankan. menurut Bapak, adakah bentuk dukungan pemerintah untuk pelaku UMKM seperti Bapak? Belum dapat kalau itu. Terima kasih, Bapak ya. Sekian dari Abed, kembali ke studio. Terima kasih Abed atas laporannya. Dari penjual cilok di sekitar Masjid Raya, kita belajar bahwa usaha kecil tak hanya soal mencari penghasilan, tetapi juga tentang ketekunan dan kedekatan dengan pelanggan. Nah pemirsa, sekarang kita akan beralih ke bentuk usaha kecil lainnya yang tak kalah menarik, yaitu usaha kopi keliling di sekitar Jembatan Agen Taman Burung Singkawang. Usaha ini menjadi salah satu contoh kreativitas UMKM dalam menyesuaikan diri dengan gaya hidup masyarakat modern tanpa meninggalkan cita rasa lokal. Rekan kami Zakra sudah berada di lokasi. Silakan Zakra. Terima kasih Bella, dengan saya di sini Zakra. Saya sekarang sedang berada di area sekitar Jembatan Agen. Saya akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM. Dengan abang siapa? Dengan Abang Rahmat. Produk apa yang dijual sama abang? Untuk produksi dijual kopi, kebanyakan sama non kopi juga ada. Sejak kapan abang mulai usaha ini? Usaha sih baru sih. Apakah abang sudah pernah berjualan di tempat ini? Apa? Apakah abang sebelumnya sudah pernah berjualan di tempat ini? Pernah.
Siapa target pelanggan dari usaha abang? Untuk target pelanggan sih kebanyakan anak muda, Bang. Soalnya ini kopi terjangkau lah gitu. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini? Untuk awal-awal sih susah terkenal sih. Apakah pendapatan dari usaha ini cenderung stabil setiap bulan? Tergantung ramai atau enggak. Oke. Bagaimana cara abang mempertahankan usaha abang supaya menarik pelanggan? Dengan mempertahankan rasa nggak diubah, biar gimana ya, biar nggak berubah lah rasanya, jangan tetap. Menurut abang, apa bentuk dukungan yang bisa diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM? Sih bantuan uang sih. Makasih bang. Yuk. Saya Zaikra melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Zaikra, menarik sekali laporannya. Pemirsa, semangat yang sama juga terlihat pada para pelaku UMKM lainnya di area sekitar Masjid Raya Singkawang yang setiap malam selalu ramai oleh para pedagang dan pengunjung. Kawasan ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi rakyat yang menampilkan aneka kuliner dan produk masing-masing. Untuk mengetahui lebih dekat, langsung saja kita menuju ke rekan kami, Evelyn, yang sudah berada di lokasi. Silakan, Evelyn. Saya sudah bersama dengan para pelaku usaha UMKM. Dengan kakak siapa? Repti, Kakak sedang berjualan apa? mochi, ada tiramisu, dan serabi. Sejak kapan kakak mulai usaha ini? Dari tahun 2024, 24. Dari banyaknya ide jualan atau jenis jualan, mengapa kakak memilih untuk berjualan ini? karena jualan seperti ini anak sekolah itu suka gitu. Oke. Dari apakah kakak sudah pernah berjualan di tempat lain? Dulu pernah di Jalan Alianyang depan sampai Arli. Siapa target pelanggan dari usaha kakak? Gimana? Siapa target pelanggan dari usaha kakak? Target pelanggan? Dari usaha kakak seperti mungkin anak muda atau Oh, yang biasa anak-anak sekolah dan remaja-remaja, ibu-ibu juga suka. apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini? Tantangannya biasa kalau cuaca hujan kadang sepi ya. Apakah pendapatan dari usaha ini cenderung stabil setiap bulan? Alhamdulillah pendapatannya normal. Bagaimana cara kakak mempertahankan usaha kakak supaya menarik pelanggan? Selalu adakan promo. Menurut kakak, apa bentuk dukungan yang bisa diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM? Ya guys, seperti Mungkin tempatnya atau apa? lokasi. Lokasinya kalau di situ alhamdulillah strategis. Terima kasih ya kakak sudah memberikan waktu untuk wawancaranya. Semoga Iya. Usahanya semakin lancar. Amin. Baik, saya Fransiva Jayanti melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Evelyn atas laporannya. Dari liputan tadi, kita bisa melihat bagaimana UMKM di Singkawang terus tumbuh dengan cara yang unik. Mulai dari pedagang kecil di pagi hari hingga malam hari. Semuanya menunjukkan semangat yang sama, yakni berusaha, beradaptasi, dan bertahan. Pemirsa, berbicara soal UMKM dan kuliner lokal tentu tak lengkap tanpa menyebut coipan, makanan khas Singkawang yang sangat dikenal. Kuliner ini bukan hanya cita rasa khas, tapi juga simbol kreativitas dan warisan budaya yang terus dijaga oleh para pelaku UMKM. Mari kita simak liputan singkat tentang coipan, kuliner yang tetap eksis hingga kini. Halo semuanya. Jadi hari ini aku Evelyn dan teman aku Eja. kami lagi ada di Coipan Kawasan, salah satu kuliner favorit di kota Singkawang yang gak cuma menarik minat masyarakat lokal, melainkan juga masyarakat dari luar kota.
Di sini suasananya ramai, apalagi weekend seperti hari Sabtu atau Minggu. Untuk harganya itu sangat terjangkau, mulai dari 3.000 per piece dan tersedia berbagai macam varian yang bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Menu yang tersedia juga beragam dan pastinya terjangkau. Nah, di sini kita sudah ada Coipan Bengkuang. Yuk cobain. Ya Garbun, Onaran Mubangan Coipan. Garut. Luar biasa, pemirsa. Dari segala kegiatan UMKM ini, semuanya membuktikan satu hal, bahwa semangat pelaku UMKM adalah fondasi nyata perekonomian Singkawang. Mereka bukan hanya menjual produk, tetapi juga menyalurkan dedikasi, tradisi, dan semangat untuk terus maju. Semoga dukungan terhadap UMKM lokal semakin kuat, agar bisa terus berkembang dan membawa nama Singkawang lebih dikenal luas. Saya Khaira Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Semansiati News. Tetap dukung UMKM lokal dan sampai jumpa di liputan berikutnya.